Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prihadi Setiawan dengan NRP 50252111184. Hari ini saya akan menjelaskan FP dari PBKK yang dikerjakan oleh saya dan rekan saya Diva. Nah, di sini itu ada sebuah desain dari FP kami. Desain ini merupakan sebuah toko merch dari sebuah band yang bernama Reality Club. Nah, di sini kita membuat dua dua tampilan berbeda, yang satu untuk admin di sini, lalu satu lagi di sini untuk user. Nah, jadi nanti saat user itu login, maaf, admin itu login, dia akan diarahkan ke dashboard si admin di sini. Nah, sementara untuk user dia akan diarahkan ke landing di sini. Oke, jadi untuk detailnya sendiri untuk halaman admin seperti ini. Jadi si admin itu dapat melakukan share dia pada produk yang ditampilkan di depan ini nanti. Lalu setelah itu si admin juga dapat melakukan sebuah pemantauan sini untuk pesanan dari pelanggannya. Nah, sebenarnya untuk fitur di sini itu lebih banyak ya. Jadi di sini hanya mockup aja, gambaran fitur fitur yang akan ditampilkan seperti apa. Namun nanti di implementasinya ada tambahan fitur lagi. Lanjut, di sini ada registrasi dan login. Untuk registrasi di sini ada nama, email, nomor telepon, alamat, password, dan confirm password. Lalu untuk login di sini ada email dan password. Oke. Lalu untuk login sendiri di sini, maaf, di landing sendiri di sini ada header. Jadi header ada header dan navbar. Jadi navbar di sini dia akan mengarahkan user saat mengklik, misalkan saat mengklik merge dia akan langsung ke scroll ke bawah ke daerah sini. Lalu untuk artis dia akan dijelaskan artisnya itu siapa gitu. Nah, jika ada header juga memperkenalkan siapa siapa itu Reality Club. Jadi di sini ada penjelasan brief singkat dari merch storage ini ya. Lalu setelah itu di sini dijelaskan juga apa yang dijual dari merchnya, yaitu Club at Leisure. Jadi ini sebuah merch apparel ya. Dan setelah itu, setelah perkenalan dari si artis atau band dan produknya, apa yang dijual, di bawahnya sih di sini baru ditampilkan produk-produk merch yang dijual. Di sini ada 9, di sini saya tampilkan ada 9, bisa lebih. Dan di sini di tiap-tiap kartnya di sini ada ada nama merchnya, ada harganya, dan berlanjut sampai ke bawah sama. Jadi ada merch baju, ada kaos kaki, ada pin, ada tote bag, dan ada satu set lengkap di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini saat user setelah mengklik salah satu dari produk ini, dia akan diarahkan ke halaman ini, halaman pembelian di sini. Nah, jadi di sini user bisa milih. Kalau dia pilih half zip sweatshirt tadi yang club athleisure, dia bisa pilih colornya, ada navy atau krem di sini ya. Terus size-nya juga bisa dipilih dan bisa dipilih juga dia mau beli berapa. Nah, di bawahnya ini you may also select, ya hanya seperti tambahan aja. Jadi mungkin user bisa lihat produk yang lain. Oke, setelah user menambahkan cart, nah di sini didapatkan sebuah pesan bahwa paymentnya sedang dipending. Jadi proceed to pay atau bayar dulu, nanti admin akan memproses dan si user diarahkan ke home. Nah, di sini sebenarnya ada history transaksi juga. Jadi history transaksi di sini itu ada yang seperti ini. Jadi dia itu cut lurus gini sampai kanan, ngeflex ke kanan gitu. Dan user bisa memantau tadi dia belinya apa. Ada Nevias, Club Leisure House sweatshirtnya mengurangi Nevias,
lalu jumlahnya berapa, harganya berapa, bayarnya apa, dan statusnya sedang apa. Nah, sini statusnya sedang dikirim. Oke, itu singkatnya dari desainnya ya. Oke, kita langsung ke webnya. Baik, sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan implementasi dari FP PPKK, yaitu berupa web. Sini namanya Reality Store. Jadi di halaman awal kita disambut dengan login. Namun di sini user bisa daftar akun jika belum punya ya. Oke, kita coba sini. User. Oke, oke, terus passwordnya ya gini aja coba. Kita usernya ada user ketiga gitu. Terus nomor teleponnya mungkin maaf ini emailnya user 3 sample.com, alamatnya kita kasih tulis juga aja. Lalu passwordnya di sini kayak rahasia ya, serpas. Oke, daftar. Oke, sudah terdaftar. Jadi kita bisa masuk email ya. Com, passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke halaman utamanya. Sini ada landing, ada navbar, ada header juga di sini. Navbarnya untuk navigasi buat sama merch dan my item nanti saat kita beli. Lalu untuk header sendiri kita ada perkenalan sini, brief singkat. Sebenarnya ini merchnya tuh merch apa gitu, dan yang punya itu misalkan di sini Reality Club. Lalu ada histori singkat atau sejarah singkat Reality Club itu siapa dan apa, isinya ada siapa aja di sini. Ada drum, ada vokalis, ada gitar, ada vokal, dan ada bass gitu. Oke, terus ada penjelasan juga dia mereka itu udah ngapain aja gitu. Oke, lanjut bawah sini. Nah, di sini baru dijelasin kalau merch-nya tuh edisi apa yang dijual di sini. Nah, sini contohnya adalah Club at Leisure. Lalu ada penjelasan singkat juga di sini Club at Leisure itu apa gitu. Oke, langsung bawah sini merch-merchnya mulai terlihat ya. Oke. Jadi untuk merch sendiri di sini ada namanya. Lalu ada harganya. Sama untuk semua card, value-nya sama. Oke. Dan terakhir ada footer di sini. Oke, coba kita beli barangnya. Kita beli barangnya ini. Di Club Asia Tour T-shirt grey. Jadi untuk yang T-shirt grey itu kita bisa ganti warnanya di sini. Jadi misalkan kita ganti black, lalu size-nya S, shipment-nya free shipment, free shipping, lalu pembayarannya debit card. Oke, kita bayar. Oke, sudah masuk ya, sudah. Oke, sudah masuk di sini. Lalu setelah itu kita kembali ke home. Setelah itu kita lanjut untuk membeli barangnya. Misalkan yang shirt white di sini kita ganti, jadi dia tuh krem, size nya krem mungkin ya. Lalu shipmentnya standar saja, metode pembayaran kiris. Oke, kita proceed, oke, transaction successfully. Home kita coba beli lagi di sini, misalkan kos kaki di sini. Oke, jadi untuk kos kaki sendiri kita coba warnanya navy, size nya M, lalu shippingnya itu express, metode pembayarannya kiris. Nah, sebenarnya untuk transaction successfully ini kita kita expect untuk yang advance lagi di sini. Close to pay-nya itu dia dikasih notif misalkan ke email. Jadi nanti si user bisa ngecek emailnya dan melihat tagihan dari pembelian yang dilakukan sini. Nah, nanti setelah dibayar, kan ini statusnya pending ya. Setelah dibayar, admin akan proses itemnya gitu. Oke, kembali ke home. Oke, setelah balik ke home, kita bisa ngecek item yang sudah dibeli melalui my item sini. Oke, jadi ini tadi my item yang telah dibeli. Oke, jadi ada Roti Club, Asia Tour, Richard Gray, yang white, lalu ada yang rusak juga di sini.
Oke, setelah itu kita coba kembali. Sekarang kita akan menjelaskan bagian dari admin. Oke, balik login, kita ganti ke tampilan admin. Oke, nah untuk admin sendiri di sini dia si admin itu bisa kontrol 4 halaman. Di sini ada produk, user, detail, dan checkout. Namun untuk defaultnya di sini admin itu diarahkan ke product list. Jadi di product list ini mengandung nomor dari barangnya, namanya, deskripsi, warna, dan ukuran, harga, serta gambarnya. Nah, di sini untuk gambarnya kita pakai link. Kenapa pakai link? Karena kalau pakai gambar lokal itu agak sulit soalnya si frameworknya ini tidak mengizinkan gambar dari lokal untuk ditampilkan. Oke. Jadi di sini saya mempunyai 9 item. Di sini saya akan mencoba membuat produk gitu. Di sini misalkan saya pakai gambar ini, nanti saya save buat yang nanti. Oke, kita akan lakukan CRUD. Di sini saya craft dulu. Saya buat create kan reality testing, sini deskripsinya testing, pakainya black, ukurannya M, harganya 1000. Nah, ini gambar yang ini. Oke, insert produk. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada barangnya. Oke, dan mari kita cek, coba kita balik lagi ke login. Oke, kita login. Kita coba cek barangnya apakah ada. Oke, barangnya ada di sini di bawah ya. Reality merge testing, sini harganya 50.000 tadi. Oke, sekarang kita coba untuk edit atau update ya. Kita ganti namanya reality merge testing edit. Testing edit. Oke, masih black, warnanya XL. Ya, harganya 30.000. Gambarnya belum berubah, ntar saya ubah. Gambarnya coba saya pakai yang ini deh. Oke, sudah diubah ya. Harusnya sudah bisa. Caps lock. Oke, lanjut user. Maaf, user. Coba pakai ya user 1 deh. Buat ngecek aja kan sini. Oke. Asetnya user 1. Oke, sini sudah masuk ya barangnya. Reality mode testing aja, harga 30.000 dan gambarnya sudah berubah. Saya pakai gambar yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita delete. Oke, kita delete sini. Oke, hilang. Coba kita masuk lagi sini. Oke, kita sudah mulai masuk lagi di sini. Oke, barangnya sudah tidak ada ya, sudah hilang. Jadi untuk CRUD sudah aman. Oke, kita balik lagi ke admin. Nah, kita akan explore admin. Oke. Dan untuk produk sini aman ya. Kita coba cek user. Nah, oke, di sini tadi user yang terdaftar ya. Jadi tadi ada user 1, 2, 3 di sini sudah saya set tadi. Dan tadi yang ketiga sudah masuk, dan sini kita bisa edit atau delete user ya. Kan kita edit yang ini coba. Nanti alamat jadi
Jalan. Oke, sudah terupdate ya. Oke, coba lagi example3.com sama 3 tambah. Oke, sudah terupdate ya sini. Saya ubah jadi normal. Oke. Lalu coba saya tambah sini. Oke, oke sudah terinput ya user 444 ini. Oke, lalu coba kita delete sekarang. Oke, sudah hilang ya. Itu untuk user. Lalu kita coba ke detail. Oke, untuk yang detail, oh, ini yang tadi. Jadi yang tadi itu dari item yang masuk tadi. Oke, ini item yang masuk tadi. Setelah itu kita coba check out sini. Oke, sini ada status check out yang berjalan sini. Jadi untuk check outnya sendiri, untuk check outnya sendiri itu mereka termasuk di tabel check out ini. Jadi kayak gini. Dan bisa terrecord sesuai tanggal di sini. Oke. Mungkin untuk admin sebatas itu saja sih. Oke. Lalu mungkin untuk tambahan UI-nya sendiri di sini. Jadi untuk UI-nya sendiri di sini kita sebenarnya membuat UI-nya menjadi lebih interaktif ya. Kan Oke, jadi sini kita bikin UI-nya interaktif. Kita ingin website yang menjadi dynamic ya, file-nya. Oke, coba kita refresh. Oke, jadi gambarnya muncul dulu dan tadi buat artis sama deskripsinya mereka itu fade dari kiri dan kanan. Oke, kita scroll lagi. Oke, ada animasi tambahan sini. Nah, dia itu nge-fade dari yang ini fade up atas, yang ini fade ke kiri. Oke, lanjut. Nah, untuk barang-barangnya mereka fade up semua. Jadi lebih kerasa dynamicnya kalau barangnya itu muncul gitu. Oke, dan terakhir itu ada navbar. Dan hal ini pun juga uh, tersedia juga di animasinya. Jadi untuk animasinya sendiri itu oke. Jadi saat diklik dia itu ada animasi muncul. Nah, kayak gitu, fade kiri dan kanan. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Dipa Sumaragita dengan NRP 039 akan melanjutkan demo terkait logic backend dan juga testing untuk produk, user, admin, dan juga checkout sekaligus detail dari belanja. Yang mana di sini saya mulai dari database-nya. Ada 5 tabel, yang mana di sini untuk tabel checkout itu berisi informasi tentang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan dan tabel user di sini itu mengenai informasi tentang pelanggan dan di bawahnya ada tabel admin itu menyimpan informasi admin, kemudian di sampingnya ini ada tabel produk untuk menyimpan informasi produk dan terakhir tabel detail itu menyimpan detail dari pesanan yang dilakukan oleh user. Jadi di sini menghubungkan produk, checkout, dan juga user. Jadi detail produk apa saja yang dibeli dalam sekali transaksi oleh user. Dan langsung saja masuk ke programnya.
Di sini saya akan mulai menjelaskan dari produk dulu. Jadi saya akan mulai menjelaskan dari modelnya dulu. Nah, di sini untuk modelnya saya membuat ada produk model, admin model, ada user model, checkout model, dan juga detail model yang mana sesuai dengan database-nya, karena model itu representasi dari database. Kemudian di sini bisa dilihat untuk produk model, ada entitas yang mana ini sesuai dengan yang ada di database sebelumnya. Dari tabel produk, ada nama, deskripsi, warna, harga, dan gambar. Kemudian selanjutnya, di sini masuk ke produk controllernya di sini yang mengatur logic dari programnya. Nah, pertama di sini ada public function admin yang mana di sini untuk yang function pertama ini dia mengambil data dari produk model, jadi mengambil data yang ada dalam database produk model ini yang dijabarkan di variabel produk model, kemudian diambil sesuai PID-nya, diurutkan berdasarkan PID-nya, dan data dari produk model ini akan disimpan di dalam array user ini, dan data semua yang disimpan di user ini, array ini, dia akan di parsing atau dimasukkan ke view produk view ini. Jadi selanjutnya untuk yang function berikutnya itu kaitannya dia itu sama logiknya dengan yang di atas. Dia mengambil data yang ada di produk model, database yang ada di produk model, dan disimpan di array user ini, dan itu datanya akan dimasukkan ke home. Home ini nantinya arahnya ke landing page atau berandanya yang dilihat oleh user. Kemudian di bawahnya ini ada create. Untuk function create ini dia akan menambahkan produk yang dilakukan oleh admin. Jadi ini masuknya ke admin. Kemudian yang store itu juga masuknya untuk admin, yang mana di sini akan menyimpan semua data yang dilakukan dari penambahan produk ini. Jadi store ini akan menyimpan nama, deskripsi, warna, ukuran, harga, dan gambar dari produk sesuai nama dari entitas yang ada di dalam tabel produk. Dan kemudian selanjutnya itu adalah fungsi edit, yang mana di fungsi edit ini dia akan mengedit per objeknya, yang kemudian nanti hasil editannya itu akan diupdate ke database-nya. Jadi hasilnya akan terperbarui. Dan sebagai berikut, ada fungsi delete, yang mana di sini untuk menghapus, dan juga ada confirmation, yang mana confirmation ini kaitannya ke user, akan ditampilkan ke user. Jadi setelah pembayaran, si user akan menerima confirmation sebagai berikut. Kemudian selanjutnya itu masuk ke roots-nya terlebih dahulu saya. Nah, di sini untuk yang roots-nya, di sini bagian yang root produk. Nah, saya sudah membuat roots-nya di sini. Ada untuk menampilkan di sini kita bisa lihat di sini kembali lagi ke kontrolnya di sini. Jadi nanti ada view-nya itu ada produk view, kemudian ada add produk, dan juga ada edit produk. Itu untuk view yang admin. Kemudian untuk yang usernya dia itu ada home, kemudian ada confirmation. Dan masuk saja ke view-nya di sini untuk yang awal yaitu produk view. Oke. Jadi untuk yang produk view di sini nanti akan tertampil untuk admin di beranda admin. Yang mana di sini nanti akan menampilkan semua detail dari produk yang telah dibuat, dan juga di sini nanti bisa menambahkan edit produk dan juga delete produk atau menghapus produk. Dan di sini bisa menambahkan produk baru di sini, yang mana nanti di sini akan masuk ke produk form.
yaitu formulir untuk menambahkan produk baru. Dan ini produk form ini juga sudah diatur di roots-nya di sini, produk form. Oke, dia akan memanggil function create. Oke. Untuk produk list ini sama aja menampilkan list atau dari menampilkan produk view ini. Dan berikutnya ini fungsinya ini sesuai dengan controllernya. Dan kita bisa masuk ke testingnya untuk yang produk. Untuk testingnya di sini saya akan masuk ke bagian admin. Jadi di sini perlu untuk login sebagai admin sebagai berikut. Jadi langsung masuk saja. Dan ini akan masuk ke admin. Dan untuk yang usernya, di sini laman usernya saya akan login juga. Nah, ini untuk laman atau landing page-nya si user. Jadi di sini fokusnya ke admin dulu karena saya ingin melakukan testing untuk produk. Jadi di sini pada laman produk, ini data yang sudah saya masukkan sebelumnya, saya input. Kemudian saya ingin menambahkan data baru di sini. Jadi di sini ada tambah produk. Nah, di tambah produk ini menampilkan formulir untuk menambahkan produk. Jadi saya tulis saja produk baru, deskripsinya. Misalnya produk baru, deskripsinya. Ini produk baru. Kemudian di sini untuk warnanya mungkin green, ukurannya S, harganya sebagai berikut. Lalu kita masukkan insert produk. Oke. Jadi di sini sudah masuk, yaitu untuk yang nomor 10 produk baru dengan warna hijau sebagai berikut. Sudah masuk dan harusnya sudah masuk ke database-nya. Jadi untuk database produk, kita masuk tabel produk dan ini sudah berhasil masuk. Jadi untuk CRUD tambah produk itu berhasil. Kemudian untuk yang edit, jika kita edit, produk baru, edit. Kita ubah juga nih, misalnya warnanya blue. Oke, kita update. Dan ini berhasil terupdate, yang mana di sini namanya berubah, produk baru edit, dan juga di sini berganti nama jadi blue. Dan sudah sesuai dengan apa yang diedit. Dan kemudian saya coba hapus. Nah, dan juga berhasil terhapus data sebelumnya, data ke-10 sebagai berikut. Jadi untuk yang produk itu berhasil untuk CRUD-nya, kemudian lanjut ke user CRUD-nya di sini. Jadi untuk user CRUD-nya ini kita mulai dari modelnya dulu. Dan untuk model usernya ini bisa dilihat di sini sesuai dengan tabel yang saya jelaskan di awal, yang mana di sini tabelnya ada nama, email, telepon, alamat, dan password. Yang mana di sini primary key-nya UID dari tabel user. Dan masuk ke controllernya di sini. Jadi untuk controllernya, jadi di sini di public function admin ini, jadi ada variabel user model di sini akan mengambil data yang ada di user model atau di database user ini. Kemudian ini datanya itu diurutkan berdasarkan user ID yang kemudian disimpan di array user ini. Jadi nanti data yang disimpan di array ini dia akan dimasukkan ke dalam page view untuk user view. Nah, kemudian ada function create itu untuk menambahkan user baru. Kemudian ada store itu menyimpan user yang baru saja dibuat. Jadi di sini untuk entitasnya ini sesuai dengan yang ada di database, disesuaikan dengan yang ada di model. Kemudian nantinya akan disimpan ke database di post. Dan selanjutnya di sini ada function edit, yang mana di sini single user itu untuk edit per objeknya. Kemudian di sini setelah diedit akan diupdate datanya, yang mana di sini entitas yang bisa diedit sebagai berikut sesuai dengan database. Yang kemudian di sini ada function delete, yang mana menghapus user. Jadi untuk kontrolnya sebagai berikut.
sudah saya jelaskan dan masuk ke roots-nya sebentar di sini. Untuk roots-nya ini, untuk yang user, dia sebagai berikut nih yang user. Oke. Jadi di sini nanti ada form user, kemudian ada user list. Ini tuh kaitannya masuk ke user view, yang mana user view ini, user list itu yang akan tampil untuk admin. Kemudian di sini ada submit itu dan edit, update dan delete yang sesuai dengan kontrolnya, yang mana di sini untuk yang user khususnya itu hanya tampil untuk admin, jadi nggak ada bagian untuk usernya. Dan masuk ke page-nya di sini, untuk user itu page-nya ada user view untuk yang pertama. Jadi di sini bisa lihat user view, dan untuk user view di sini dia akan mengambil data yang ada di database, akan mengambil semua data yang ada di database sebagai berikut. Nah, di sini ada nomor, nama, telepon, email, password, alamat. Nah, semua data yang tadi disimpan di array dimasukkan dengan for each itu. Jadi akan melakukan perulangan. Kemudian di sini juga ada URL untuk edit usernya dan delete usernya. Kemudian di atas tadi di sini ada untuk masuk ke form usernya, yaitu untuk menambahkan user baru. Kemudian di sini akan kembali di link user list ya yang tadi. Jadi kaitannya di roots ini user list untuk untuk page user view menampilkan data user untuk admin. Kemudian lanjutannya di edit user. Ya, mungkin bisa di add. Nah, add user dulu. Jadi untuk add user ini adalah untuk menambahkan user baru. Jadi untuk menambahkan user baru di sini nanti ada bentuk form yang mana metodenya ini post, karena dia akan memasukkan datanya ke database, bukan mengambil data dari database. Nah, di sini dia akan memasukkan nama, telepon, email, kemudian password, alamat. Nah, ini masuk ke database yang kemudian nanti bisa kita edit di sini untuk usernya. Nah, untuk edit usernya ini, dia akan melakukan post juga metodenya, karena dia akan mengupdate kembali. Jadi dia akan menyimpan data kembali ke database di sini. Post, yang mana di sini untuk update tuh kita bisa menulis ulang, mengedit data sebelumnya. Nah, sebagai berikut, dan ini data yang bisa kita ubah itu ada nama, telepon, email, password, dan alamat, semua kita bisa ubah untuk admin. Dan kemudian jadi di sini hanya ada 3 page untuk user, ada user view, add user, dan kemudian edit user, dan masuk ke testingnya. Jadi untuk testingnya di sini untuk user, kita bisa mulai di, nah, jadi sebenarnya saya sudah membuat atau mencoba untuk input 3 user sebagai berikut, sudah ada, dan saya akan coba untuk menambahkan baru, yang mana di sini untuk user 4, teleponnya, kemudian passwordnya user @gmail.com, kemudian alamatnya bisa, terus kemudian kita masuk. Nah, di sini sudah terdaftar untuk user 4 sebagai berikut. Nah, ini juga harusnya sudah masuk ke database-nya. Nah, untuk masuk ke database-nya di sini berarti dia di bagian user. Dan di bagian user ini berhasil masuk untuk data yang keempat. Oke, untuk user 4. Dan lanjut ke sini, kita akan mencoba untuk edit.
Jadi untuk edit, semisal di sini kita ubah user 4 baru, kemudian kita update. Oke, nah di sini udah bisa terupdate. Oh ya, di sini ada yang lupa. Salah-salah. Nah, oke, untuk passwordnya user 4. Nah, kita update. Nah, sebagai berikut. Oke, sudah berhasil diupdate. Kemudian, kita coba untuk hapus. Nah, ketika dihapus juga berhasil untuk dihapus. Jadi untuk root user itu berhasil. Kemudian lanjut ke checkout dan detail terkait pesanan. Di sini bisa masuk ke programnya kembali dan kita mulai dari modelnya untuk checkout dan detail. Jadi untuk model checkout dan detail ini di model checkout dan model detail. Pertama untuk model checkout di sini sesuai dengan database-nya, yang mana di sini dari tabel checkout dan di sini entitasnya ada tanggal, warna, ukuran, shipment, dan pembayaran yang bisa kita uh, lakukan edit atau data yang bisa kita ambil. Kemudian di sini ada situasi khusus untuk tangga yang mana di sini bukan sebuah inputan manual, tapi di sini akan secara otomatis oleh sistem. Jadi tanggal ini itu ada function baru yaitu untuk penambahan timestamp secara otomatis oleh sistem ketika melakukan proses checkout. Jadi akan mencatat atau merekam tanggal kapan dilakukannya proses transaksi saat itu juga. Nah, makanya di sini ada ini function baru di sini. Nah, ada add timestamp dan update timestamp. Jadi di sini dia akan menambahkan timestamp waktu dilakukannya proses checkout, yang mana ini akan terus terupdate sesuai pelanggannya, yang mana ketika pelanggannya ini nanti akan melakukan submit karena sudah terupdate, nah itu yang akan terekam atau tercatat gitu. Dan di sini juga sudah diatur berdasarkan time zone-nya Asia Jakarta sebagai berikut. Nah, dengan ini format sebagai berikut: year, month, day, kemudian di sini tahun, bulan, hari, kemudian di sini ada jam, kemudian menit dan second sebagai berikut untuk entitas tanggal. Jadi di sini dilakukan update terus-menerus ya, sampai akhirnya pelanggan melakukan submit. Nah, itu yang direkam jamnya. Kemudian untuk detail model ini yang ada di tabel detail, yang mana di sini saya hanya mengambil entitas untuk tabel user itu hanya namanya saja, kemudian nama user, kemudian untuk dari produk itu cukup gambar, nama dan harga dari produk, kemudian untuk checkout atau pesanan pelanggan itu warna, ukuran, tanggal, shipment, dan juga pembayaran dari checkout. Gitu. Jadi nantinya di tabel atau kontrolnya si detail ini nanti akan ada join dari ketiga tabel. Oke, selesai, masuk ke checkout controllernya dulu. Untuk checkout controllernya sebagai berikut di sini. Oke, ini deklarasi invariabel checkout model, yang mana di sini menyimpan atau mengambil data dari checkout model, database checkout, yang kemudian ini diurutkan berdasarkan CID-nya, dan ini disimpan di array user. Nah, array yang user ini yang menyimpan semua data ini dari checkout model itu akan dimasukkan ke checkout list, view checkout list, atau di sini nanti checkout list ini tuh daftar dari checkout yang dilakukan oleh pelanggan, dan ini hanya untuk tampil hanya untuk admin saja. Kemudian di sini fungsi create itu kaitannya adalah untuk membuat pesanan yang mana nantinya di sini
itu masuk ke view page-nya produk from user atau formulir untuk pemesanan dari produk. Dan ini hanya untuk si user saja yang akan tampil di user. Kemudian nanti hasil dari form produk ini, view ini, dia akan disimpan dengan function store ini dan akan diarahkan ke confirmation. Jadi setelah melakukan checkout, kemudian disimpan datanya dengan klik bayar gitu, tombol bayar, tombol tambah gitu, tambah pesanan, itu akan diarahkan ke confirmation. Jadi nanti ada page confirmation sebagai berikut. Ya, jadi untuk yang checkout controller itu hanya itu saja. Kemudian bisa kita lihat juga di sini untuk page-nya checkout. Di sini ada checkout list. Nah, jadi untuk checkout list ini nanti kaitannya ke admin, hanya tampil di admin. Jadi ini ada nomor, tanggal, warna, ukuran, shipment, dan pembayaran sebagai berikut. Kemudian di sini diambil data dari database. Di sini semuanya akan tampil. Nah, kemudian untuk yang ada di user view-nya ini, yaitu product from user dan juga confirmation. Oke. Jadi untuk product from user di sini, nah di sini itu nanti bentuknya formulir untuk checkout-nya di sini. Ada pilihan warna di sini. Jadi untuk warna itu adalah drop down atau pilihan ya, opsi pilihan bisa cream, navy, white, black. Dan kemudian di sini juga ada drop down untuk ukurannya, size-nya, kemudian ada pemilihan dari shipment-nya, kemudian di sini bawahnya ada dari metode pembayarannya sebagai berikut. Kemudian di submit dan atau klik bayar yang mana nanti akan diarahkan ke page confirmation. Jadi untuk page confirmation ini, oke, bisa kita untuk confirmation di sini itu ya hanya tulisan untuk confirmation biasa sih. Nggak ada hal khusus, jadi di sini ada transaction successful. Itu aja. Dan mungkin bisa masuk ke detail controllernya. Tadi udah check out controller, sekarang detail controller. Oke. Jadi untuk yang detail di sini, dia hanya di sini ada dua public function, ada detail list dan juga history. Jadi untuk yang detail list ini, dia ngambilnya dari detail model, ya itu nanti disimpan datanya di array user. Nah, yang mana di sini dia melakukan join karena berdasarkan database di sini, detail itu dia menghubungkan checkout produk dan user. Jadi di sini ada join tabel checkout produk user berdasarkan primary ID-nya dengan ID yang ada di detail gitu. Dan mana ini akan mengarahkan ke view detail list. Yang mana ini hanya tampil untuk admin saja, detail list. Kemudian di history ini itu yang akan tampil di usernya, yang mana di sini juga sama fungsinya isinya, yaitu join juga dari join dari tiga tabel ini yang menjadi satu untuk disimpan di detail. Dan ini arahnya view-nya itu ke history list. Jadi di sini kita masuk ke detail list dan juga masuk ke history list. Oke. Jadi untuk yang detail list di sini view-nya itu hanya tampil untuk admin saja, yang mana di sini seperti biasa akan mengambil data dari database-nya ini untuk menampilkan semuanya. Oke, sebagai berikut. Nah, sini kemudian untuk jadi detail list tadi itu hanya untuk get ambil data, metodenya get. Kemudian di sini history list-nya dia itu akan menampilkan history yang sudah history dari checkout. Jadi checkout atau proses belanja yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini nanti akan menampilkan warna, ukuran, dan gambar dari produk yang dibeli, kemudian harga, shipment, dan pembayaran yang dipilih oleh
si user. Jadi untuk programnya itu saja bisa masuk ke mungkin saya akan tampilkan sebentar tuh roots-nya di sini. Jadi untuk yang checkout dan di sini terkait detail list dan produk untuk checkout-nya, form checkout dan confirmation ini ada di sini dan history list juga. Yang untuk yang loginnya ini di sini roots-nya yang tadi saya coba di awal untuk login admin dan login user. Di sini udah ada roots-nya dan mungkin bisa langsung ke testingnya. Di sini untuk testing terakhir yaitu mengenai checkout dan detail. Di sini kita bisa lihat di sini ada checkout. Di sini tabel checkout. Nah, ini saya sudah melakukan uji coba untuk checkout-nya di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada detail terkait checkout-nya di sini. Nah, kita bisa lihat sebagai berikut. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga di sini. Oke. Nah, di sini my item ini di sini itu adalah untuk melihat ke riwayat. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini datanya ini dari detail yang tadi, detail dari pesanannya. Yang mana di sini tadi ada 3 barang di detail pesanannya di sini. Detail pesanannya ada 3, kemudian di sini masuk yaitu ada baju hitam putih ini gambarnya sesuai dengan pesanan. Kemudian di sini black, cream, white ini juga sesuai dengan yang ada di detail. Intinya history ini sudah sesuai dengan detail. Kemudian jadi untuk pilihan dari black S dan baju ini itu semuanya juga diambil dari checkout. Jadi user yang melakukan checkout yang mengisi formulir formulir checkout itu datanya akan kesimpan dan ini akan tampil ke sini. Begitu. Dan di sini juga standar shipping debit card itu juga datanya itu dari checkout. Nah, ya untuk yang ini nama dari produknya dan harga itu dari tabel produk. Kemudian bisa kita coba untuk menambahkan produk. Mungkin bisa masuk ke ini. Tadi sudah untuk menambahkan produk. Sekarang untuk uji coba checkout-nya. Nah, di sini sekaligus memperlihatkan untuk landing page-nya di sini. Oke, sebagai berikut di sini. Ini ada artisnya, kemudian bawah ini bagian bawah baru mulai masuk ke katalognya. Jadi untuk katalog produknya di sini kita akan mencoba untuk melakukan checkout yang mana kita mungkin pilih di sini. Oke, ini. Ya, di sini kita milih ada pilihan warna, kita pilih warna krem, kemudian misalnya ukurannya adalah XL, kemudian pilih express shipping dan di sini bisa pilihan crisp, kemudian kita bayar. Oke, ini adalah dari laman confirmation-nya. Jadi harusnya sudah masuk di masuk di checkout ini. Yaitu jam 22.09 dan ini sesuai dengan jam sekarang 22.09. Oke. Kemudian di sini tadi sesuai pesanan yaitu warna krim, ukurannya XL, kemudian shipmentnya express shipping dan pembayarannya kris. Dan kita akan coba lagi untuk melakukan check out. Semisal kita mana ya? Saya yang tote bag. Nah, untuk tote bag ini kita pilih warna black. Kemudian di sini ukurannya semisal S, kemudian di sini free shipping dan ini cash. Lalu kita bayar. Oke. Ini harusnya sudah masuk juga. Oke, ini udah masuk datanya sebagai berikut. Nah, jadi untuk proses dari checkout-nya ini, CRUD-nya ini sudah berhasil dan pastinya juga sudah tersimpan di database-nya ini. Nah, ini ketambahan 4 dan 5. Jadi, untuk secara back-end-nya, baik untuk CRUD produk, user, kemudian
terkait checkout dan detail pesanannya ini juga sudah berhasil semua. Dan untuk login juga sudah. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak.